Porsu Bali dapat mewujudkan bonum komine dan bersinergi dalam membangun Bali. Menjadi kebaikan bersama, menjadi kesejahteraan bersama. Jadi bukan hanya untuk diri kita sebagai umat Katolik, tetapi kita harus pancarkan. Makanya kita juga menjadi terang di tengah dunia, menjadi garam juga di tengah dunia. Nah, dunia yang sekarang yang kita alami itu adalah kita hidup di masyarakat Bali. Pemerintah dalam kaitan dengan hal ini, Bimas Katolik itu tadi memfasilitasi. Jadi fasilitas yang diberikan tentunya adalah dalam kaitannya pembinaan. Jadi kita membina masyarakat Katolik. Nah, membina masyarakat Katolik supaya kita mampu mengungkapkan iman Katolik ini secara baik. Maka dari itu Kementerian Agama dalam kaitan dengan Bimas Katolik itu memberikan pembinaan kepada karena masyarakat Katolik itu tidak hanya ada di gereja, itu masyarakat Katolik juga ada di dunia pendidikan. Maka Bimas Katolik juga menangani dan mengelola bidang pendidikan dan juga menangani di bidang urusan. Jadi urusan agama itu dalam kaitan dengan masyarakat Katolik yang wilayahnya tentu adalah gereja. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Pembimas dan Romo dan saudara moderator. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan gambaran umum. Ya, di dalam konteks kebangsaan ada dinamika ya tentu kali ini ya nasional dinamikanya seperti ini, lokal. Tapi kalau di Bali sepanjang kami amati kita baik-baik aja Pak, kita berjalan. Ya peran dari masing-masing kelompok keagamaan ini ya dengan adanya keumatan ya, dialog yang berkelanjutan, bersinergi, sehingga pemerintah daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota ini sangat
mendengar apa yang menjadi keinginan mereka. Dalam konteks bonum ini tentu pemerintah menyediakan melalui interpretasi aturan Permen Dagri nomor 32 yang diimplementasikan dalam Pergub dan Perwali berupa bantuan sosial dan hibah. Jadi dalam konteks inilah apa yang disampaikan tadi oleh Pengdimas, salah satu gereja di Singaraja bisa dibantu oleh Pak Gubernur, apa yang dibantu oleh Pak Bupati ini tentu melalui komunikasi. Nah, dalam konteks bonum ini kan holistik sekali, luas ini, kesejahteraan masyarakat kita bersama dengan yang lainnya. Tentu kami ingin mendapatkan masukan kali ini dari teman-teman intelektual di Katolik. Dalam konteks sinergitas ini apa sih aspirasi yang akan diinginkan dalam positioning poin dan masyarakat Katolik dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Bali maupun Kota Denpasar dalam bonum komuniti. Itu Romeo itu apa nanti kita sampaikan. Jadi beliau dalam berpolitik secara politik. Silakan. Terima kasih. Yang agak meresahkan yang non-Hindu yang ada di Bali. Tentu tidak untuk diperdebatkan, tapi saya bicara dari hati-hati untuk meminta, karena tadi Pak Asisten bilang, Pak Gubernur selalu siap menerima kita untuk menyalurkan apapun yang kita mau omong, asal jangan demo ya. Jadi kapan ada waktu itu untuk kita berbicara ulang dari hati-hati, pasti baik, tapi mungkin kami salah menafsir sehingga kami cemas dan gelisah. Sekaligus juga untuk Pak Anak Agung ya, silakan di legislatif berpikir ulang. Lagi-lagi bukan tidak baik, pasti itu untuk bonum komune. Cuma karena kami tidak terlalu tahu dan paham, maka kami butuh diberi pemahaman agar tidak cemas dan gelisah. Melaksanakan ini tentu tidak jauh-jauh dari misi kehadiran Fox Point Indonesia, termasuk juga DPD Bali dan fungsinya tentunya dalam rangka memberikan informasi, edukasi, sosialisasi berkaitan dengan hal hukum, sosial, politik, ekonomi, dan juga menjadi melaksanakan tugas-tugas kajian dalam bidang-bidang tadi, termasuk juga dalam fungsi kaderisasi pembinaan yang dilakukan. Kami berharap bahwa Gereja Katolik, masyarakat Katolik, umat Katolik bisa memberikan makna, arti bagi penyelenggaraan kehidupan kita di Bali dalam segala hal, tentunya dalam rangka mewujudkan bonum komune di Bali tentunya. Nah, satu hal yang tentu kita harus perhatikan atau katakanlah memberi titik fokus, bahwa keterlibatan, engagement, partisipasi yang kita lakukan, kita berharap betul-betul berjalan efektif, proporsional, dan bermakna tentunya. Ya, oleh karena itu satu dialog ini menjadi sangat penting. Karena apa? Kalau kita misalnya membaca Rondaber dalam The Secret, atau kita
belajar dari Dalai Lama misalnya. Segala sesuatunya itu berangkat dari pemikiran kita. Pemikiran kita harus benar. Dan dalam konteks inilah ya kita ingin bangun dialog ya. Bagaimana umat Katolik bisa berperan sehingga betul-betul porsi perannya itu terarah, jelas, dan mempunyai, tentu kita harapkan, daya ungkit ya, ada leverage yang muncul di sana.